bahwa perbandingan tax ratio kita memang masih 2 terendah. Oleh karena itu, ini menjadikan usaha kita bersama-sama, bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh masyarakat. Oke, jadi we are in a grim situation ya. Kita dalam situasi yang darurat sebenarnya. Darurat sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi AP. Kembali lagi di AP Tech Talk episode 4. Di episode kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai navigasi tax ratio. Tapi tentu saja saya di sini sebagai host, Fauzan Alim Suparno dari Administrasi Publik semester 4 gitu. Tapi saya tidak sendiri di sini karena sudah kedatangan guest star, the one and only ketua jurusan kita, Administrasi Publik sekaligus pembina dari lembaga internal jurusan yaitu Tax Center. Kita sambut, udah di depan saya sih sebenarnya, Ibu Fitri Febriani Wahyu, SIP MAP CPTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sangat sehat dan sangat sedang bergembira sekali karena tadi dapat habis nonton sampai subuh. Luar biasa. Memang ketika saya awal-awal datang tuh, ini kok vibes-nya agak beda ini. Kenapa ya? Ceria sekali ya, auranya beda ya. Iya. Ini sama-sama Bu, alhamdulillah. Mata berkantung ya, tapi tidak sia-sia membuahkan hasil. Karena ini dalam sejarah pertama kalinya Indonesia lolos ke semifinal dalam Piala Asia. Usia 23. Kita dukung ya. Nanti hari Senin kita saksikan lagi bersama-sama. Oke Bu, terlepas dari apa terjadi dengan dunia bola, tapi yang paling penting adalah melihat negeri kita. Apalagi berbicara soal menavigasi tax ratio. Navigasi itu kan bagaikan sebuah kapal yang diarahkan. Tapi sebelum kita masuk ke yang ribet-ribet, sebenarnya tax ratio itu pada umumnya seperti apa? Oke, tax ratio itu kan kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan rasio pajak ya. Rasio pajak yang memang kalau sederhananya bisa kita artikan bahwa perbandingan presentasi nilai dari penerimaan pajak secara keseluruhan dengan pendapatan domestik bruto. Pendapatan domestik bruto. Iya. Nah, kemudian kita juga harus memahami apa itu PDB. Apa itu? Domestik bruto ya. Pendapatan domestik bruto itu adalah keseluruhan nilai atas hasil produksi dan jasa yang diperoleh oleh suatu negara, baik oleh perseorangan maupun oleh sekelompok ataupun lembaga dalam periode 1 tahun. Periode 1 tahun gitu. Oke, jadi seperti itu mungkin untuk penjelasan tax ratio. Tipis-tipis tapi jelas. Oke, kita masuk ke yang berikutnya Bu. Ini kan yang namanya hidup itu penuh dengan perbandingan gitu. Jadi kira-kira Indonesia ini di posisi yang aman-aman saja, nice, oke, atau kita ini terbelakang atau sudah sangat maju Bu dibandingkan dengan negara lain tax ratio-nya? Oke, kalau kita melihat perkembangan tax ratio di negara kita bandingkan saja dengan negara-negara tetangga ya, negara ASEAN, negara yang memang sedang kondisinya seperti kita maju gitu ya, ataupun memang sedang berkembang gitu. Bahwa perbandingan tax ratio kita memang masih 2 terendah ya. 2 terendah. Ya, dan memang kita perlu mengejarnya, perlu aksi dan perlu yang berkali-kali effort yang luar biasa. Effort yang luar biasa, betul sekali. Karena kalau kita lihat di tahun 2023 kemarin itu bahwa tax ratio kita ada di mencapai angka masih di 11, sekian persen. 11,9%. Yang dimana kita masih kalah dengan negara Malaysia, Thailand, ya. Malaysia malah sudah sampai 16% ya tax rasionya. Iya, betul. Jadi sehingga oleh karena itu ini menjadikan usaha kita bersama-sama, bukan hanya pemerintah tetapi seluruh masyarakat, karena ini saling keterkaitan ya. Kemudian lembaga-lembaga di sektor formal maupun informal juga memiliki keterkaitan dalam meningkatkan tax ratio ini. Dengan melihat berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Ibu kita Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan dengan undang-undang HPP-nya yang terakhir, itu sebenarnya sebagai salah satu untuk menekan, untuk meningkatkan tax ratio yang ada di kita agar bisa kita memiliki daya saing minimal dengan negara-negara tetangga. Karena memang berdasarkan data atau bukan berdasarkan data, berdasarkan organisasi ekonomi corporate and development ya,
OECD itu menyatakan bahwa ya idealnya itu setiap negara itu memiliki tax ratio itu di atas 15%. Betul sekali. Oke, jadi we are in a grim situation ya. Kita dalam situasi yang darurat sebenarnya. Darurat sebetulnya. Tetapi kalau kita melihat perkembangan dari tahun ke tahun, apalagi di 2019 dan 2020 kemarin kita mengalami COVID ya. Kita sudah mengalami peningkatan yang lumayan luar biasa, bahkan sampai kita mengalami tax ratio pada masa COVID itu di 9% tax ratio kita. Sekarang kita sudah mengalami peningkatan pelan-pelan, tapi pasti mudah-mudahan ini terus mengalami peningkatan setiap tahun ya. Betul sekali. Tapi ini ketika berbicara soal tax ratio dan juga peningkatan, apalagi berbicara Pilpres yang baru saja selesai, kan masing-masing calon ini kan memberikan visi mengenai dan misi mengenai tax ratio ini. Misalnya yang paling rendah itu Pak Anies gitu, yang diantara kisaran 13 sampai 16, lalu disusul Pak Ganjar 14 sampai 16, dan juga Pak Prabowo yang sangat ambisius yaitu 23%. Tapi yang menjadi pertanyaan, kira-kira mana yang paling realistis dengan kondisi kita sekarang, dan juga mengenai perhitungan, kalau nggak salah itu setiap kenaikan 1% tax ratio itu kira-kira berapa peningkatan pajak pendapatannya? Oke, kalau kita melihat jika ingin meningkatkan tax ratio itu tentunya kita juga harus melihat dulu berbagai faktor ya. Faktor mulai dari faktor, kalau di dalam ilmu ekonomi kita mengenal faktor makro dan faktor mikro. Oke, kalau di dalam faktor makro yang memang sangat berpengaruh sekali dalam kenaikan tax ratio itu tentunya dilihat dari pengenaan tarif pajak yang berlaku di negara kita. Kemudian selain itu tingkat pendapatan per kapita kita. Yang kita tahu bahwa tingkat pendapatan per kapita kita berdasarkan data BPS di tahun 2023 ini kita memasuki di angka sekitar 4,919 US dollar, atau mungkin kalau kita setarakan dalam bentuk rupiah mungkin di sekitar 75 juta. 75 juta. Rupiah per tahun perolehan pendapatan per kapita kita. Tapi itu rata seluruh Indonesia? Dirata-ratakan kan pendapatan per kapita namanya juga ya. Jadi sebenarnya salah satu tadi ya, kalau kita melihat dari faktor makronya itu ya tadi tarif, mulai dari pengenaan tarif pajak yang memang pelan-pelan juga banyak kebijakan-kebijakan dari perpajakan sudah mulai menyesuaikan. Itu salah satunya untuk mengejar tax ratio kita yang tertinggal dengan negara-negara lain. Kemudian tadi pengenaan terhadap pendapatan per kapita kita ya. Kemudian selain itu juga kondisi stabilitas politik, sosial, ekonomi kita juga sebenarnya itu sangat berpengaruh. Iya betul, itu lebih kepada dampak dari kegiatan stabilitas politik. Ya betul, itu dari faktor makro. Kemudian kalau kita melihat dari faktor mikro, kalau faktor mikronya tentunya kita lihat dari bagaimana ketaatan dari si wajib pajak, kemudian dari fiskusnya, penyelenggara dan pelaksananya pemerintah ya. Garis tambunan. Selain itu tentunya juga selain dari ketaatan dari si wajib pajak dan fiskus, tentunya penguatan hukum yang memang lebih kuat, lebih fleksibel lagi gitu ya, bukan lagi jadi tajam ke bawah, lebih tumpul ke atas gitu. Seperti itu. Jadi memang kita bisa melihat dengan helikopter view dari segala sisi gitu, baik makro atau mikronya gitu. Dan juga disampaikan tadi mungkin struktural kultural tipis-tipis lah. Oke, tapi tadi kan sudah bisa kita petakan kita dalam situasi yang berbahaya, solusi sudah mulai berkembang. Lalu kira-kira sebenarnya posisi kita misal sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat, apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah menaikkan tax ratio ini gitu? Mungkin yang praktis atau tutorial ya, saran? Cara yang sangat sederhana mungkin yang bisa kita lakukan, apalagi mungkin seperti Fauzan lahir di generasi Gen Z ya, kalau ibu di generasi milenial gitu ya, tentunya setiap generasi dimanapun gitu ya, mau kolonial, mau milenial, mau generasi Gen Z gitu ya. Alpha. Ya betul, sebentar lagi ya nanti akan memasuki ya. Itu tentunya salah satu cara yang sangat paling sederhana, yaitu tentunya harus adanya kesadaran dan ketaatan, kedisiplinan kita sebagai wajib pajak, karena di kita sampai saat ini menganut sistem self assessment system, di mana sistem pengawasannya, kemudian sistem pengontrolannya,
kemudian sistem pelaporannya itu tentunya dikembalikan lagi kepada si wajib pajak itu sendiri, dan tentunya yang bisa mengontrol dan mengawasinya dan memberikan kesadaran ya diri kita sendiri gitu. Sehingga tentunya selain ada kesadaran, kedisiplinan dan ketaatan, kita juga harus bisa memberikan edukasi-edukasi yang positif kepada tentunya masyarakat-masyarakat yang memang masih menganggap bahwa pembebanan pajak ini menjadi suatu hal yang memaksa dan menjadi beban bagi masyarakat gitu, dan kita harus memberikan edukasi secara ringan, secara sederhana dan bisa diterima oleh masyarakat. Luar biasa sekali. Saya sebenarnya sangat bahagia mendengar penjelasan Ibu mengenai apa yang harus bisa kita lakukan mengenai permasalahan ini. Tapi melihat pada realita kan fakta sum potentiora vorbis gitu, bahwa fakta itu lebih kuat daripada sekedar kata-kata gitu. Pada buktinya korupsi kita masih tinggi. Misalnya masyarakat patuh membayar pajak, tax rasionya naik. Tapi kalau uangnya diselewengkan, kelamaan juga public trust akan semakin menurun. Jadi sebenarnya ini masalah yang benar-benar kompleks ya, Bu. Betul. Jadi memang ini terkait dengan pengontrolan, pengawasan dan pengaturan hukumnya yang memang harus kita lebih kita rapihkan lagi, kita tertibkan kembali. Tetapi kita tidak memungkiri bahwa segala bentuk sekarang dengan perkembangan era digitalisasi bahwa bentuk pelayanan yang diberikan juga akan meminimalisir dengan pemanfaatan era teknologi itu secara tidak langsung, bahwa perkembangan zaman itu terus diikutkan dan tentunya harus disertakan juga dengan kesiapan dari masyarakat itu sendiri. Kesiapsiagaan, iya betul. Jadi sehingga oleh karena itu kita melihat berbagai peraturan-peraturan, kemudian berbagai kebijakan-kebijakan, mulai dari pada zaman COVID sampai dengan sekarang sudah mulai menjadi pemulihan ekonomi. Mengembalikan kembali situasi yang dalam kondisi yang normal gitu ya, bahwa kebijakan-kebijakannya memang lebih kepada berpihak kepada masyarakat ya. Salah satu contohnya seperti kayak pemberian insentif-insentif pajak ya, kemudian tax amnesty yang kita berlakukan pada zaman masa COVID ya. Sebenarnya itu adalah usaha dari pemerintah yang dimana itu untuk mendorong, meningkatkan kembali iklim atau suasana ekonomi lebih bergairah lagi, meningkatkan kembali, sehingga kalau kondisi ekonomi kita baik, itu akan berpengaruh juga terhadap penerimaan pajak di negara kita. Oke, luar biasa. Tapi memang mungkin di sini kita coba lihat dari angle yang agak berbeda gitu. Kalau misalnya dalam negara-negara seperti yang agak krisis, Yunani gitu, itu kan sangat besar ya persentase pajaknya, hampir 50% gaji harus bayar ke negara gitu. Tapi sebaliknya mungkin kalau kita pernah dengar negara-negara agak komunis atau kiri gitu, misalnya Soviet gitu, di sana kan pajaknya itu kalau nggak salah sangat rendah dan pajaknya mengarah pada konsumsi gitu. Jadi kalau kamu mengkonsumsi sedikit ya pajaknya sedikit gitu. Tapi kalau di kapitalis kan mereka cenderung pada penghasilan gitu. Jadi menurut Ibu sebenarnya apakah mungkin tax rasio yang rendah itu sebenarnya adalah sebuah cara bagi masyarakat agar uangnya tetap di mereka gitu. Jadi purchasing power-nya lebih besar dibandingkan uangnya dikasih ke negara gitu. Ya. Nah ini mungkin menurut Ibu cocokan yang mana nih? Ya, jadi ini kembali kepada public trust ya. Nah iya. Public trust, bahwa masih ada anggapan dari masyarakat bahwa tidak adanya kepercayaan kepada pengelolaan pemerintah. Apa ini? Tidak bisa. Nah, seperti itu. Nah, tentunya hal-hal seperti itu yang memang harus kita hilangkan sebenarnya, apalagi yang memang kita belajar, mengetahui, ya, mendalami ilmu-ilmu mengenai tentang perpajakan, kemudian ilmu ekonomi, ya, yang dimana itu memang harus kita rubah mindset itu, gitu ya. Mindset itu kenapa? Karena nanti itu akan berdampak, ya tadi, laju peningkatan tax rasio kita, gitu. Karena pemerintah terus menggencar-gencarkan baik setiap tahunnya itu bagaimana caranya agar tax rasio di negara kita meningkat minimal setara dengan negara-negara tetangga, gitu ya. Dan tentunya salah satu caranya memang pasti akan menjadi pembebanan lagi ya kepada masyarakat itu sendiri. Jadi masalah kan, Bu? Ya betul, pasti akan menjadi kontradiktif lagi ya respon kepada masyarakat. Ini otoriter, menaikkan pajak. Betul. Ini kayaknya cocok untuk menjadi kepemimpinan orasi ini kalau ada kegiatan-kegiatan Fauzan sepertinya ya. Agak bahaya nih, depan kajur. Ayo silakan. Oke, kita kembali lagi ya. Kembali lagi. Jadi bahwa
untuk peningkatan tax ratio yang memang sangat realistis bisa terlihatnya itu kita membandingkan dengan negara-negara berkembang, negara tetangga ataupun bahkan dengan negara maju. Salah satu caranya mungkin kalau menurut Ibu melihat dengan perkembangan saat ini, mungkin yang paling ideal dan paling realistis itu dengan cara meningkatkan tarif pajak penghasilan penghasilan kita. Ya, pajak penghasilan di negara kita. Kalau boleh tahu rasionya berapa? Kalau melihat sekarang perkembangannya itu tarif pajak penghasilan di negara kita kan masih rendah dibandingkan negara-negara lain. Kita masih mengenakan sebesar 10%. 5 sampai dengan 15% ya. Iya, tetapi kalau melihat negara-negara lain seperti apalagi negara Jepang, pemotongan tarif pajak penghasilannya itu sampai 50%. Norwegia juga sama. Betul. Nah, tetapi pemanfaatnya tentunya dikembalikan lagi untuk masyarakat. Sekolah gratis, layanan pendidikan, kesehatan, ya, layanan umumnya, kemudian proses pembangunannya. Kita lihat ya, itu sebenarnya rata-rata di negara manapun pasti akan menganut sistem pemungutan pajak, ya. Tetapi yang membedakannya itu penetapan tarifnya yang kita memang masih rendah dibandingkan negara-negara lain gitu. Jadi menurut Ibu, cara yang memang realistis dan sangat yang memungkinkan untuk bisa kita laksanakan saat ini, ya tentunya peningkatan tarif pajak penghasilan gitu. Karena sebenarnya kalau kita lihat telusuri ya, masyarakat Indonesia itu orang-orang di kelas menengah ke atas semua gitu. Dirata-ratakan itu kan kalau saya seperti kayak rilis majalah Forbes gitu ya, salah satu orang terkaya atau orang berpengaruh di Asia, pasti Indonesia selalu masuk kan. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita mampu, sebenarnya kita itu sejahtera, hanya mungkin dari segi sistem prosesnya yang memang perlu ada pemberian kesadaran, kemudian sosialisasinya yang lebih baik lagi gitu ya, penetapan kebijakannya yang memang lebih menyentuh kepada masyarakat, para pelaku usaha kecil, menengah, bahkan mungkin sampai sektor paling tinggi seperti itu. Oke Bu, luar biasa sekali kita sudah bisa melihat bagaimana posisi kita dalam kancah dunia mengenai tax ratio dan juga dampaknya dan juga solusinya tadi dengan menaikkan pajak penghasilan gitu. Tapi tentu saja berbicara sebuah kapal itu memerlukan seorang nahkoda, dan kapal itu tidak hanya dihuni oleh sang nahkoda, dia perlu orang yang ngatur layar gitu, yang jaga meriamnya kalau ada lawan gitu. Tapi pertanyaannya di dalam kapal tersebut kan ada kelas-kelasnya, kelas atas, menengah, bawah gitu. Jadi menurut Ibu ini apakah pajak proporsional di mana semua dipukul rata, atau sebaliknya tax the rich gitu, seperti slogan-slogan kawan-kawan kiri kita gitu? Kalau Ibu lebih seperti apa pada saat ini lebih mengenakan lebih kepada pengenaan pajak yang proporsional ya, pajak yang sesuai proporsional dengan kemampuan, dan itu juga sesuai dengan bagaimana penerapan syarat-syarat pemungutan pajak yang harus berkeadilan. Itu prinsipnya apa sih Bu? Ya, ada syarat-syarat pemungutan pajak itu harus berkeadilan ya, kemudian taat hukum, kemudian efektif efisiensi ya. Oke, luar biasa. Jadi tadi sudah bisa kita dapatkan ya kira-kira intisari dari navigasi tax ratio. Oke Bu, welcome to the final round. Kita di sini akan mendengarkan closing statement. Boleh Bu, dipersilakan. Pajak adalah salah satu instrumen penting dalam sumber pendapatan negara dan sumber kemajuan bangsa. Oleh karena itu, disiplin, peduli, dan taat terhadap pajak untuk menjaga kualitas hidup bangsa yang lebih mapan dan beradab. Luar biasa. Tapi Bu, kan Gen Z belum punya penghasilan, berarti belum bisa dipajak. Oke, itu akan jadi pembahasan di episode berikutnya. Oke, mungkin sekian dulu dari kami. Terima kasih banyak Bu atas pertemuannya. Kita tunggu di pertemuan berikutnya. Saya di sini sebagai host, pamit undur diri. I know pasti banyak masalah. Ya gimana Bu, seperti ini. Nah, nantikan di episode AP TikTok berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.